Kalimantan Tengah di ujung pisau anggaran. Halo teman Podium. Pemerintah pusat telah menetapkan kebijakan pemangkasan transfer ke daerah atau TKD dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara atau RAPBN 2026 sebesar 269 triliun rupiah. Tepatnya dari 919 triliun menjadi 650 triliun rupiah. Kebijakan ini menandai babak baru dalam hubungan fiskal antara pusat dan daerah, dengan konsekuensi serius terhadap kemampuan daerah menggerakkan pembangunan dan menjaga stabilitas sosial ekonomi. Provinsi Kalimantan Tengah menjadi salah satu daerah yang merasakan langsung dampak kebijakan ini. Proyeksi APBD 2026 turun tajam dari 100,2 triliun menjadi 7,1 triliun rupiah. Gubernur Agus Tiarsaprad merespon dengan nada hati-hati, menegaskan bahwa Pemprov Kalimantan Tengah akan lebih profesional dan selektif dalam pengelolaan anggaran. Langkah ini tak hanya soal memangkas pos belanja, tapi juga tentang menjaga efektivitas setiap rupiah yang dibelanjakan agar tetap memberi manfaat optimal bagi masyarakat. Penurunan APBD dalam skala besar seperti ini ibarat ujian ketahanan fiskal. Pemerintah daerah dipaksa untuk berpikir lebih strategis, menyeimbangkan antara kebutuhan pembangunan dan kemampuan anggaran. Pemangkasan TKD tidak dapat dipandang semata-mata sebagai persoalan angka dalam neraca keuangan. Ia berpotensi menciptakan efek domino terhadap percepatan pembangunan, terutama di sektor infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan, tiga pilar utama peningkatan kualitas masyarakat. Potensi penundaan program pembangunan sangat mungkin terjadi. Namun di tengah keterbatasan, Gubernur Agus Tiarsaprad menyampaikan optimisme bahwa pemerintah daerah akan tetap bekerja dengan segala daya upaya. Seperti kapal yang harus mengatur layar saat badai, Kalimantan Tengah mesti menyesuaikan arah agar kapal pembangunan tidak karam. Pemangkasan TKD berpotensi menimbulkan dampak sosial ekonomi yang luas. Berkurangnya alokasi dana pusat dapat memperlambat perputaran ekonomi daerah, terutama di sektor jasa dan usaha kecil yang bergantung pada proyek-proyek pemerintah. Di sisi lain, efisiensi bukan berarti mematikan produktivitas. Justru inilah momentum untuk mendorong reformasi birokrasi agar lebih gesit, hemat, dan berdampak. ASN dituntut bukan hanya sekedar bekerja, melainkan menciptakan nilai tambah dari setiap kebijakan dan aktivitas yang dilakukan. Efek berantai ini bisa menekan daya beli masyarakat dan mempersempit peluang kerja baru. Pemerintah daerah harus sigap mengantisipasi dengan menyiapkan langkah-langkah mitigatif, seperti memperkuat kolaborasi dengan sektor swasta, mempercepat digitalisasi layanan publik, dan memperluas ruang partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Keterbatasan TKD membuka peluang bagi daerah untuk berdikari secara fiskal. Kalimantan Tengah dengan kekayaan sumber daya yang melimpah sebenarnya memiliki potensi besar untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Namun, kunci keberhasilan terletak pada kemampuan mengelola potensi tersebut secara berkelanjutan, tanpa merusak lingkungan dan tetap berpihak pada kesejahteraan rakyat. Kini saatnya daerah tidak hanya bergantung pada transfer pusat, melainkan memperkuat basis ekonomi lokal, memperbaiki sistem pajak dan retribusi, serta mendorong inovasi daerah agar menjadi sumber pendapatan baru. Kebijakan pemangkasan TKD bukan akhir dari segalanya, melainkan awal dari perubahan paradigma pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah daerah ditantang untuk lebih mandiri, kreatif, dan inovatif dalam mencari solusi pendanaan. Momen ini harus dijadikan sebagai kesempatan menata kembali prioritas pembangunan, pangkas yang tidak produktif, dan perkuat sinergi antar sektor. Dengan begitu dalam jangka panjang, Kementerian Fiskal Daerah akan menjadi fondasi utama bagi ketahanan ekonomi yang sejati. Makin hari makin susah saja menjadi manusia yang manusia. Sepertinya menjadi manusia adalah masalah buat manusia.